Maluku. Tanah yang selama berabad-abad dikenal sebagai tempat bertemunya berbagai suku, budaya, dan keyakinan. Di sini, masjid dan gereja bukan sesuatu yang asing. Di banyak negeri pelagandung, hubungan persaudaraan bahkan bisa melampaui perbedaan agama. Tetapi pada awal tahun 1999, sesuatu berubah. Kota Ambon yang sebelumnya hidup dengan rutinitasnya, perlahan berubah menjadi wilayah yang dipenuhi ketakutan. Rumah-rumah terbakar, orang-orang meninggalkan kampung halaman, dan tetangga yang sebelumnya saling mengenal, mulai melihat satu sama lain sebagai bagian dari kelompok yang harus dicurigai. Inilah kisah salah satu konflik komunal paling kelam dalam sejarah Indonesia modern. Konflik Maluku, sebuah tragedi yang kemudian sering disebut sebagai konflik antara Muslim dan Kristen. Tetapi jika kita ingin memahami apa yang sebenarnya terjadi, kita harus melihat lebih dalam. Karena tragedi ini tidak lahir hanya dari satu sebab, dan tidak bisa dijelaskan hanya dengan satu agama. Tanggal 19 Januari 1999. Saat umat Islam di berbagai tempat sedang merayakan Idul Fitri, sebuah perkelahian terjadi di Ambon antara seorang sopir angkutan umum beragama Kristen dan seorang pemuda Muslim. Perkelahian seperti ini sebenarnya bukan sesuatu yang belum pernah terjadi. Namun kali ini berbeda. Insiden kecil tersebut berkembang menjadi kerusuhan yang jauh lebih besar. Identitas agama mulai mengambil alih konflik. Kelompok-kelompok masyarakat terpecah, dan dalam waktu singkat, kekerasan menyebar ke berbagai wilayah. Human Rights Watch mencatat bahwa pada awal Maret 1999, korban tewas sudah mencapai lebih dari 160 orang dan sekitar 30.000 orang telah mengungsi. Sejumlah kawasan di Ambon dan pulau-pulau di sekitarnya mengalami pembakaran dan kehancuran. Tetapi pertanyaan besarnya adalah, mengapa sebuah perkelahian bisa berubah menjadi konflik sebesar itu? Jawabannya tidak sederhana, karena sebelum Januari 1999, sudah ada berbagai ketegangan sosial yang menumpuk. Persaingan ekonomi, perubahan demografi, persaingan politik, hubungan antar kelompok yang semakin sensitif, dan situasi Indonesia yang baru saja keluar dari rezim Orde Baru. Penelitian tentang konflik Ambon menunjukkan bahwa rivalitas elit, perubahan sosial ekonomi, dan migrasi dari wilayah lain turut memperbesar ketegangan yang sudah ada. Jadi, 19 Januari bukanlah seluruh cerita. Ia lebih tepat disebut sebagai percikan yang jatuh ke atas tumpukan bahan bakar yang sudah lama menumpuk. Dalam beberapa hari dan minggu berikutnya, kekerasan semakin meluas. Kampung-kampung mulai terbelah berdasarkan identitas kelompok. Di satu tempat, warga Muslim menjadi korban. Di tempat lain, warga Kristen menjadi korban. Rumah dibakar, tempat ibadah dirusak, orang-orang melarikan diri, dan kabar mengenai pembantaian serta serangan menyebar dengan sangat cepat. Masalahnya, tidak semua informasi yang beredar dapat diverifikasi. Di tengah kekacauan, rumor memiliki kekuatan yang luar biasa. Satu cerita tentang pembunuhan bisa berubah menjadi cerita yang jauh lebih besar ketika sampai ke wilayah lain. Kemudian lahirlah ketakutan. Ketakutan menghasilkan kemarahan. Kemarahan menghasilkan balas dendam. Dan balas dendam menciptakan kekerasan baru. Human Rights Watch mencatat bahwa laporan dari pihak Muslim dan Kristen pada masa itu sering memberikan gambaran yang sangat berbeda mengenai kejadian di lapangan, sehingga verifikasi menjadi sangat sulit. Inilah salah satu sisi paling berbahaya dari konflik komunal. Ketika identitas agama menjadi garis pemisah, seorang pelaku kekerasan dapat dengan mudah dilihat sebagai wakil seluruh kelompok. Padahal kenyataannya tidak demikian. Orang yang melakukan kekerasan bukan berarti mewakili seluruh umatnya. Dan korban dari satu agama tidak berarti seluruh pemeluk agama lain adalah musuh. Tetapi dalam suasana perang, logika seperti itu sering hilang. Konflik tidak berhenti di Ambon.
ia menyebar ke sejumlah pulau lain di Maluku. Bahkan pada tahun 2000, kekerasan juga menjalar ke Maluku Utara. Ternate, Tidore, dan Halmahera ikut mengalami konflik komunal. Di tengah situasi tersebut, ratusan ribu orang kehilangan tempat tinggal. Pada pertengahan 2000, Human Rights Watch memperkirakan lebih dari 500 juta orang telah mengungsi akibat konflik Maluku. Bayangkan, lebih dari 500 juta manusia. Bukan angka, bukan statistik, tetapi keluarga. Ayah, ibu, anak-anak, orang tua. Mereka yang sebelumnya memiliki rumah, tiba-tiba hanya membawa pakaian yang mampu mereka bawa. Sebagian mengungsi ke wilayah lain di Maluku, sebagian menuju Sulawesi, dan sebagian tidak pernah kembali ke rumah mereka seperti sebelumnya. Konflik juga semakin bersenjata. Kelompok-kelompok sipil mulai menggunakan senjata yang semakin berbahaya. Dan ketika senjata masuk ke dalam konflik, batas antara kerusuhan dan perang semakin tipis. Tahun 2000 menjadi salah satu titik penting. Ribuan anggota Laskar Jihad dari luar Maluku tiba di wilayah konflik. Human Rights Watch melaporkan bahwa sekitar 2.000 anggota Laskar Jihad telah tiba di Maluku pada sekitar Mei 2000, sebagian besar dari Jawa, dan keberadaan mereka memperburuk eskalasi kekerasan. Laporan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat juga mencatat bahwa ribuan anggota kelompok tersebut dikirim ke Maluku dan Maluku Utara sejak sekitar akhir April 2000. Kehadiran kelompok bersenjata dari luar daerah mengubah karakter konflik. Konflik yang sebelumnya memiliki akar lokal menjadi semakin kompleks. Di sisi lain, masyarakat Kristen juga membentuk kelompok-kelompok pertahanan dan perlawanan mereka sendiri. Dengan demikian, kekerasan tidak lagi sekedar bentrokan spontan. Ia berkembang menjadi konflik bersenjata dengan organisasi, wilayah pengaruh, dan mobilisasi massa. Pada titik ini, Maluku bukan lagi hanya menghadapi masalah hubungan antar warga. Maluku sedang menghadapi runtuhnya rasa aman. Pemerintah Indonesia kemudian mengambil langkah lebih keras. Pada 27 Juni 2000, Presiden Abdurrahman Wahid menetapkan keadaan darurat sipil di Maluku dan Maluku Utara. Pasukan keamanan dikerahkan, tetapi masalahnya tidak berhenti. Salah satu persoalan besar selama konflik adalah tuduhan bahwa aparat tidak selalu bertindak netral. Baik komunitas Muslim maupun Kristen pernah menuduh aparat keamanan berpihak kepada lawannya. Human Rights Watch pada masa itu bahkan menyerukan penyelidikan terhadap dugaan bias dan keterlibatan partisan aparat keamanan. Namun penting untuk dicatat, tuduhan tidak selalu sama dengan fakta yang sudah terbukti. Dalam situasi perang informasi seperti Maluku, berbagai tuduhan beredar dari kedua belah pihak. Ada pula laporan mengenai kegagalan aparat mencegah masuknya kelompok bersenjata dan senjata. Ketika masyarakat tidak lagi percaya kepada aparat, mereka mulai merasa hanya bisa melindungi dirinya sendiri. Dan ketika setiap kelompok merasa harus mempertahankan dirinya, lingkaran kekerasan menjadi semakin sulit dihentikan. Ada satu isu lain yang kemudian masuk ke dalam konflik. RMS atau Republik Maluku Selatan. Gerakan ini sebenarnya sudah muncul sejak awal 1950-an dan pemberontakannya telah ditumpas pemerintah Indonesia pada 1960-an. Namun selama konflik 1999, isu RMS kembali digunakan dalam narasi politik dan propaganda. Sebagian pihak menuduh kelompok Kristen atau gerakan tertentu memiliki agenda memisahkan Maluku dari Indonesia. Sementara narasi lain menggambarkan konflik sebagai perjuangan mempertahankan komunitas dari ancaman kelompok lawan. Penelitian mengenai konflik Ambon menunjukkan bahwa isu RMS menjadi bagian dari proses pembingkaian konflik setelah kekerasan pecah. Disinilah kita melihat sesuatu yang sangat penting. Dalam sebuah konflik, sejarah bisa digunakan sebagai senjata. Agama bisa digunakan sebagai identitas. Dan ketakutan bisa digunakan untuk menggerakkan massa. Akibatnya, orang biasa yang sebenarnya tidak memiliki kepentingan politik bisa ikut terseret ke dalam peran yang bukan mereka mulai. Tetapi di balik semua nama kelompok, ada manusia. Ada anak yang kehilangan ayah.
Ada ibu yang tidak tahu apakah suaminya masih hidup. Ada keluarga yang rumahnya dibakar. Ada orang yang pergi membawa pakaian seadanya dan tidak pernah kembali. Data korban memang berbeda-beda, sebab konflik berlangsung selama bertahun-tahun dan dokumentasi pada masa itu tidak selalu lengkap. Human Rights Watch pernah mencatat hampir 3.000 orang tewas hingga pertengahan 2000. Sementara laporan lain mengenai keseluruhan konflik menyebut sedikitnya 5.000 orang meninggal. Angka tersebut harus dipahami sebagai perkiraan berdasarkan sumber dan periode pencatatan yang berbeda. Tetapi satu hal tidak berubah. Jumlah korban sangat besar. Dan korban datang dari kedua komunitas. Muslim menjadi korban, Kristen menjadi korban, warga sipil menjadi korban, anak-anak menjadi korban. Tidak ada kemenangan dalam keadaan seperti itu. Karena ketika sebuah rumah terbakar, yang hilang bukan hanya bangunannya. Yang ikut terbakar adalah kenangan, foto keluarga, surat, mainan anak, dan kehidupan yang dibangun selama bertahun-tahun. Setelah bertahun-tahun mengalami kekerasan, akhirnya muncul kesadaran bahwa konflik tidak bisa terus berlangsung. Masyarakat sipil, tokoh agama, tokoh adat, pemerintah, dan berbagai pihak mulai mencari jalan keluar. Salah satu kekuatan penting berasal dari kearifan lokal Maluku, Pelagandong. Sebuah nilai persaudaraan yang mengingatkan masyarakat bahwa perbedaan agama tidak selalu berarti perbedaan keluarga. Penelitian tentang penyelesaian konflik Maluku menemukan bahwa Pelagandong dan gerakan perdamaian masyarakat memiliki peran penting dalam membangun kembali hubungan antara Muslim dan Kristen. Kemudian, pada Februari 2002, lahirlah Perjanjian Malino II, kesepakatan damai antara pihak-pihak yang bertikai. Perjanjian tersebut menjadi salah satu titik penting dalam proses penghentian kekerasan. Dan setelah penandatanganan, tingkat kekerasan menurun secara signifikan, meskipun sejumlah serangan dan insiden masih terjadi setelahnya. Perdamaian ternyata bukan satu tanda tangan. Perdamaian adalah proses. Membangun kembali rumah, membangun kembali kepercayaan, dan yang paling sulit, membangun kembali keberanian untuk bertemu dengan orang yang sebelumnya dianggap musuh. Lebih dari 2 dekade telah berlalu. Maluku hari ini bukanlah Maluku tahun 1999, tetapi sejarah tidak boleh dilupakan. Bukan untuk membuka kembali luka, bukan untuk mencari siapa yang paling benar, dan bukan untuk mewariskan kebencian kepada generasi berikutnya. Sejarah harus diingat, agar kesalahan yang sama tidak kembali terjadi. Konflik Maluku mengajarkan satu hal yang sangat pahit. Ketika manusia mulai melihat tetangganya hanya berdasarkan agama, ketika rumor dianggap sebagai kebenaran, ketika dendam diwariskan, dan ketika politik berhasil memainkan ketakutan, maka masyarakat yang pernah hidup berdampingan bisa berubah menjadi masyarakat yang saling membunuh. Namun Maluku juga memberikan pelajaran lain, bahwa perdamaian masih mungkin. Karena di tengah kehancuran, masih ada orang yang memilih menyelamatkan tetangganya. Masih ada Muslim yang melindungi Kristen. Masih ada Kristen yang melindungi Muslim. Masih ada orang-orang yang menolak membiarkan kebencian menentukan masa depan. Dan mungkin itulah bagian terpenting dari sejarah Maluku. Bukan hanya tentang bagaimana perang dimulai, tetapi tentang bagaimana manusia akhirnya memilih untuk menghentikannya. Perbedaan tidak pernah menjadi alasan untuk saling menghilangkan. Maluku, sejarah untuk diingat, bukan untuk diulang.